Shalom saudara, pagi ini kita akan merenungkan dari Amsal, masih pasal yang pertama ayat yang kedua. Amsal bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan dan kata-kata yang bermakna. Nah, hari ini kita akan belajar aspek ketiga dari kebijaksanaan yang disebutkan oleh Amsal di sini, yaitu kata-kata yang bermakna. Saudara, kata-kata yang bermakna di sini bukan tentang puisi ya, bukan tentang prosa. Melainkan kata-kata bermakna di sini dalam bahasa Ibrani-nya bina. Ini berarti keterampilan untuk bisa menyadari, untuk bisa peka tentang sebuah perbedaan yang mana orang-orang mungkin cuma bisa samar-samar mengenalinya. Nah, jadi kepekaan seperti ini, contohnya seperti ini nih saudara. Kalau kita yang biasa masak ya, atau kita ahli makanan, kita punya kepekaan rasa melampaui orang-orang awam yang lainnya. Misalnya waktu kita cicip makanan, kita bisa langsung sense, wah ini masaknya pakai cuka ya, ada ciri khasnya. Atau makanan ini kayaknya kurang rasa kecut. Nah, kita perlu tambahkan ini. Ini bisa lebih enak kalau tambahkan garamnya sekian, sekian, sekian. Nah, kepekaan seperti ini saudara, tidak semua orang miliki. Orang-orang awam mungkin cuma bisa ngomong, ini enak, ini kurang enak. Tapi waktu ditanya, kurang apa? Nggak bisa nyebutin. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Kita sebenarnya masing-masing punya kebijaksanaan dalam pengertian kepekaan seperti ini di bidang yang kita geluti. Entah di dunia masak, dunia musik, dunia kerjaan yang lainnya. Tetapi yang diajarkan oleh Amsal hari ini, makna bina atau kebijaksanaan untuk mengenali perbedaan-perbedaan ini adalah tentang mengenali banyak perbedaan-perbedaan yang esensial dalam hidup. Nah, 3 wujudnya yang bisa saya bagikan hari ini. Yang pertama, orang yang bijaksana bisa mengenali. Ada banyak pilihan dan jalan yang bisa ditempuh. Ketika orang-orang lain itu cuma bisa tahu, kalau nggak satu, cuma 2 jalan. Sehingga pilihannya terlalu sedikit. Tapi orang bijaksana bisa mengenali ada banyak opsi-opsi yang lain. Nah, yang kedua, saudara, orang yang bijaksana juga mengenali kompleksitas hidup sehingga tidak menyederhanakan secara berlebihan, lalu memberi label-label yang salah. Misalnya begini, di dalam mengenali motivasi seseorang, karakter seseorang yang kompleks, kita nggak akan mudah-mudah langsung ngecap, oh karena 1-2 perbuatan, 1-2 kebiasaan, langsung kita ngecap ini orang baik, ini orang jahat. Hidup bukan cuma dilihat hitam, putih. Kalau nggak hitam, nggak putih, berarti abu-abu. Hidup nggak cuma 3 warna, saudara. Karena kita mengenali kompleksitasnya, kita punya kepekaan bagaimana menilai dengan bijaksana, kita nggak akan mudah-mudah melabel. Karena begitu kita melabel, maka cuma ada 2 atau 3 warna saja. Saudara dikasih oleh Tuhan, bina juga mencakup tentang kemampuan, bukan cuma membedakan tentang apa yang baik dan benar, melainkan juga bisa menyadari apa yang baik, apa yang lebih baik, dan apa yang paling baik. Wow, saudara, kita pasti pengen punya kebijaksanaan seperti ini. Bagaimana menumbuhkannya? Nah, Amsal, sebelum berbicara tentang banyak hal-hal praktis di pasal-pasal berikutnya, pasal yang pertama ini adalah esensial dan amat krusial. Maka kita membahas ini dalam 4 minggu, saudara. Amsal berkata, semua kebijaksanaan ini mulai dengan apa? Takut akan Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, kita akan menemukan hati kita itu juga bertumbuh dalam kebijaksanaan. Apa pengaruhnya? Begini, hati kita ini adalah hati yang egois dan tidak peka terhadap situasi sekitar. Kita cuma pikir tentang diri sendiri. Tapi begitu hati kita keluar dari diri kita sendiri dan berpikir tentang apa yang Tuhan mau, karakter-karakter ilahi Tuhan yang kita mau hidupi, saudara, kita akan menemukan yang pertama, Tuhan Yesus akan menyembuhkan hati yang egois dan Dia akan menunjukkan kepada kita banyak hal yang tidak mungkin dipikirkan, yang tidak mungkin dirasakan, yang tidak mungkin diinginkan oleh hati yang egois dan rapuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin punya kebijaksanaan seperti ini. Berikan kepadaku kerendahan hati. Berikan kepadaku hikmat untuk membedakan apa yang penting, apa yang baik, apa yang lebih baik, dan apa yang paling baik. Amin.